versi saya kami Parisi dengan NPM 245711 maka berdasarkan pertemuan 13 yaitu adalah repository pattern dan integrasi API. Nah, dalam pengembangan aplikasi modern kebutuhan untuk mengambil dan menampilkan data dari sumber eksternal seperti API menjadi hal yang sangat umum. Namun praktik yang kurang tepat seringkali dilakukan dengan menempatkan logika pengambilan data langsung pada bagian termuka pengguna UI. Nah, pendekatan tersebut dapat menyebabkan beberapa permasalahan antara lain yaitu adalah kode menjadi sulit dipahami dan tidak struktur. Nah, sulit dilakukan pengujian dan kita menyulitkan proses pengembangan lanjutan. Nah, sebagai solusi digunakan repository pattern yaitu pola arsitektur yang berfungsi sebagai lapisan perantara antara UI dan sumber data. Dengan pendekatan ini tanggung jawab setiap komponen menjadi lebih jelas. Adapun pembagian tanggung jawab tersebut menjadi lebih jelas. Adapun pembagian tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut, yaitu adalah UI user interface bertugas menampilkan data tersebut kepada pengguna. Repository bertugas mengelola dan menyediakan data, lalu API service bertugas mengambil data dari sumber eksternal. Dengan penerapan pola ini, aplikasi menjadi lebih modular, mudah dikembangkan, serta mengikuti praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu ada arsitektur sistem. Alur pengolahan data dalam aplikasi yang menerapkan repository pattern dimulai ketika aplikasi dijalankan. Komponen antarmuka pengguna UI tidak secara langsung mengambil data dari sumber eksternal. Sebaliknya, UI akan terlebih dahulu mengirimkan permintaan data kepada repository sebagai perantara. Selanjutnya, repository akan meneruskan permintaan tersebut kepada API service yang konfigurasi menggunakan REST profit. Pada tahap ini, API service bertugas melakukan komunikasi dengan server untuk mengambil data yang dibutuhkan. Setelah data berhasil diperoleh dari server, API service akan mengalihkan data tersebut ke repository. Kemudian repository akan mengelola dan meneruskan data tersebut kembali ke UI untuk ditampilkan kepada pengguna. Dengan alur seperti ini, proses pengambilan data menjadi lebih struktur karena UI tidak berhubungan langsung dengan sumber data dan data melainkan melalui repository sebagai lapisan perantara. Informatikum seperti ini. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah berhasil mengambil data dari API dan mengaplikannya ke dalam aplikasi menggunakan laci kolom. Namun proses tersebut masih dilakukan langsung di dalam UI, sehingga struktur kode belum bisa dengan baik. Oke, pada modul ini kita akan melakukan refactoring dengan menerapkan repository pattern sehingga pengelolaan data menjadi lebih struktur dan mudah dikembangkan. Yaitu kita nyiapkan dulu struktur foldernya seperti ini. Kalau kita nyiapkan data API-nya sebelum edit kode, kamu perlu cek data API terlebih dahulu. Kita buka ke sumber data kamu. Boleh. Kita pastikan nama per endpoint adalah menggunakan JSON disesuaikan sama nama teman project kalian. Dan pastikan setiap item memiliki key code, nama, deskripsi, harga, image URL. Nah, lalu kita pastikan URL gambar palet bisa dibuka browser dan bukan URL mati. Itu kita simpan perubahan di selalu tes raw URL di browser, pastikan respons berupa array JSON. Contoh data minimumnya seperti ini dan struktur akhir dan sarana seperti ini. Dan datakan pod source KT dari modul lama boleh dihapus jika sudah tidak dipakai. Lalu kita buat text draw, lalu kita pindahkan ke layar, lalu kita buat repository-nya, buat repository KT di data atau repository-nya. Lalu kita refactor panggilan data di UI, lalu kita pelajari tampilan, lalu bersihkan kode lama. Lalu kita uji skenario wajibnya. Skenario online-nya itu internet aktif, data tampil normal, gambar dari URL tampil lewat koil. Lalu ada skenario offline-nya internet dimatikan lalu app dibuka ulang. Itu UI menampilkan pesan error bukan blank screen. Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.